terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, bicara tentang tidur nyenyak ya, atau tidur yang berkualitas. Ini sangat penting diangkatkan karena ini adalah kebutuhan utama untuk kelangsungan hidup yang lebih baik, seimbang, stabil, menuju kebugaran, tentu juga bahagia. Apabila sehat, bahagia, kualitas ibadah pun juga bagus ya, lebih khusyuk. Baik, bagaimana tata krama tidur untuk menuju lebih sehat, lebih berkualitas itu? Pertama, ya, sebelum tidur itu dibiasakan berwudu lebih dahulu dalam keadaan suci. Bisa jadi tadinya sudah salat Isya berjamaah, tapi mau tidur, ada kebiasaan buang air kecil, ya, terus beristinja, bagus disempurnakan berwudu. Kemudian berpakaian, pakaian alat tidur ya, yang patut bersih, sedikit lebih longgar, menyerap keringat. Budaya berpakaian tidur ini baik semua usia, karena kita tidak tahu, jangan-jangan sedang nyenyak tidur, gempa terjadi, tentu kita cepat-cepat keluar. Dengan berpakaian yang patut, tentu fitnahnya lebih rendah. Biasakan tidur lebih cepat, tapi jangan tidur dulu sebelum salat Isya. Inilah rahasianya salat Isya itu lebih cepat. Dari maghrib ke Isya hanya antara 1 jam 10 menit atau 1 jam 15 menit. Tujuannya apa? Supaya sebelum tidur sudah salat Isya lebih dahulu. Kamar tidur hendaklah terpisah dari anak-anak yang sudah balik, ya, dimulai dilatih umur 7 tahun lebih. Anak laki-laki dengan perempuan dipisah ya. Matikan lampu, usahakan sedemikian rupa sehingga tempat tidur dalam keadaan lebih gelap daripada luarnya, atau memang lampu yang dispesialkan lebih gelap, jadi tidak terang benderang. Kenakanlah kenang pekerjaan yang seharian. Jika baik, syukuri. Jika ada salah, ya disinilah bertobat, beristighfar. Jika bersangkutan dengan seseorang, boleh di-chat, ya, telepon langsung, minta maaf ya, sehingga tidak ada dendam yang dibawa atau kegelisahan waktu tidur. Atau orang bersalah sama kita sudah bukakan pintu maaf. Jangan lupa agar pintu dikunci dari luar, dari dalam maksudnya. Waktu mengunci pintu hendaklah dalam keadaan berzikir supaya hati hidup. Sebab ada orang pintu sudah dikunci, waktu dia tidur lupa apakah pintu sudah dikunci atau belum. Padahal sudah, kok bisa lupa? Boleh jadi waktu dia mengunci pintu hanya gerakan biasa, tidak diiringi dengan zikir. Ya, kunci pintu, Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tidur, apakah pintu sudah dikunci? Yang mantap ingatan, ya udah, kira begitu. Kemudian tidurlah dengan pakaian longgar ya, yang disebutkan tadi itu. Walaupun cuaca panas misalnya ya, suhu panas, bisa dikondisikan. Ingat, dengan pakaian yang patut, rahmat Allah lebih tinggi. Tidur, tenangkan pikiran, jangan gelisah. Mulailah tidur dengan sikap miring ke kanan dengan wajah menghadap kiblat. Ini tujuannya atau hikmahnya adalah dari sisi rohani, terkenang sikap mayat. Mayat itu kalau dalam kubur kan
dimasukkan ke lahat, dalam lahat pun dia dimiringkan menghadap kiblat. Kalau dari sisi jasmani supaya tidak cepat lelah karena jantung dan itu dia kan sebelah kiri beratnya sehingga dia tidak tertekan. Dan sunnahnya memang begitu, dimiringkan badan ke kanan. Orang tua menasihati anak laki-laki tidak tidur telungkup dan anak perempuan tidak menelantang. Jadi kedua-duanya apa ya? Dilatihlah miring. Jika tidur di tempat umum, misalnya di masjid ya, sebenarnya di masjid boleh tidur-tiduran ya, misalnya dalam perjalanan jauh, bawa mobil, terus salat di masjid. Sekedar rileks karena perjalanan masih jauh, merebahkan badan sekedarnya, sekira 5 menit lebih kurang, sebenarnya boleh-boleh saja. Kalaupun di masjid ada tulisan dilarang tidur dalam masjid, mungkin tidur seperti di rumah tangga, ya jangan itu. Jika tidur di tempat umum, ya misalnya di masjid, hendaklah kaki diluruskan. Boleh ditumpang tindihkan kaki kanan naik kiri atau sebaliknya. Ini tujuannya dalam pandangan lebih bagus, lebih rapi terlihatnya, jadi tidak melebar. Niatkan bangun tidur pagi-pagi, serahkan diri pada Allah dengan baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan namamu aku mati. Jadi badan diri ini diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ada contoh ya sebagai penutup, Rasulullah, kabar dari Aisyah, hadis yang sahih bahwa Rasulullah kalau mau tidur itu dia luruskan kakinya, terus dia rapatkan kedua telapak tangannya, lalu dia tiup, kemudian membaca 3 surat terakhir. A'udzubillah, bismillah, terus Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah itu diusap kepala, wajah, badan bagian depan dan sampai kaki gitu ya. Itu diulang 3 kali. Rapatkan lagi, tiup, baca lagi 3 surat terakhir, lalu diurutkan. Ini pernah dibincangkan di Kota Padang waktu Musyawarah Nasional Tarjih pada tahun 2003 di tempatnya waktu itu Hotel Bumi Minang ya. Sekarang sudah bernama Kriyat Hotel. Dibincangkan ini bahwa salah satu bentuk ruqyah ya untuk menjaga diri, pengobatan dengan diri sendiri, membaca 3 surat terakhir itu. Ada juga dalam keterangan lain baca ayat kursi, boleh juga baca 2 surat 2 ayat surat Al-Baqarah, 2 ayat yang terakhir. Boleh juga diiringi dengan baca selawat dan seterusnya ya. Jadi kalau tidur badan bersih, pakaian bersih, tempat tidur bersih, jiwa bersih, insya Allah tidur lebih berkualitas, lebih nyenyak. Kalau bangun di malam hari, insya Allah kuat bertahajud. Kalau mimpi, diharapkan mimpi baik-baik atau yang indah-indah. Kalau memang ia mimpinya baik, baca Alhamdulillah, semoga jadi kenyataan. Tapi kalau mimpi jelek, segera baca A'udzubillah, supaya jauh jugalah mimpi buruk itu, supaya tidak jadi kenyataan. Kemudian kalau tidak bangun-bangun, ya maaf ya keterangannya seperti apa. Kalau tidak bangun, kiranya berakhir hayat waktu sedang tidur itu, maka termasuklah kelas wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Diri sudah diserahkan pada Allah lalu meninggal, insya Allah masuk surga atau mati dalam keadaan berserah diri. Inilah pengantar untuk menuju tidur yang lebih berkualitas. Saya kembalikan pada Pak Yudi. Baik, dan mengenai bergabung silakan di nomor 751 bisa juga melalui line SMS dan juga WhatsApp di 0811 66 69. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajo Niang silakan. Iya. Uh, ya. Anak-anak kan ya orang tua harus bijak, harus sangat berhati-hati, kamar betul-betul dijaga, apakah seorang ibu, seorang ayah, atau kedua-duanya sedang berada di dalam kamar. Misalnya siang hari waktu istirahat, hari panas, adab anak masuk, anak tidak boleh nyelonong saja masuk, dia ketuk pintu dulu. Boleh panggil mau masuk ayah atau ibu. Nah, kalau sudah diizinkan, masuklah. Tapi kalau tidak, tunggu sebentar nak, terus terang saja tidak apa-apa. Anak dia paham. Jadi itu sudah terlatih. Jadi kalau sudah diajar seperti itu, untuk ke depan sampai dia remaja, dewasa, mau masuk ke kamar ayah, ibu, dia tidak nyelonong begitu saja, harus minta izin dulu. Kemudian kapan anak dipisahkan tidurnya itu, ya sedini mungkinlah secara patut. Mungkin dari umur 5 tahun atau lebih rendah dari itu 4 tahun, dilatih saja, diajar berani. Orang hebat berani tidur sendiri misalnya. Kalau dia beradik kakak, dipisahkan dia. Kalau jenis kelaminnya berbeda ataupun jenis kelaminnya sama, idealnya memang tempat tidur pun berbeda. Diajar tempat tidur terpisah. Mungkin begitu Ajo Niang, bisa diperdalam oleh guru-guru kita yang lain yang mungkin mendapatkan sumber yang lebih mendalam. Ya. Baik, silakan pendengar yang bergabung kembali di 0711128878 atau bisa juga melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811666695. Tema kita pada pagi hari ini untuk hari pagi yaitu tidur nyenyak dengan amalan sunnah. Ya, silakan bertanya sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bu Asmara di Mentawai. Silakan Bu Asmara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asmara Murni ya. Ini kalau ini Ibu Asmara Murni memang di Mentawai atau dari Padang Priaman? Oke, ya silakan Bu. Iya. Ya, baik. Bu Asmara Murni di Mentawai ya. Kalau di Mentawai saya tidak tahu juga, tapi pernah dulu saya di sana. Jangan tidur sekitar pukul 10-an sebelum dan sesudah atau jalan zuhur, karenanya nyamuk begini begitu. Tapi saya tidak paham lah. Jadi untuk tidur memang tidak mudah begitu saja. Apalagi ada gangguan seperti nyamuk misalnya ya, atau suara bising dan lain-lain. Nah, sekarang bertugas. Jadi memang kita pintar-pintar mencari dan mencuri dalam tanda petik untuk bisa tidur.
Misalnya kalau memang pasiennya lagi aman, jadi boleh kita bangun komunikasi, nanti kalau ada apa panggil saja. Misalnya kita memang sudah menyiapkan diri sehingga hati kita lapang, walaupun misalnya baru tertidur dipanggil, hati kita lapang sehingga insya Allah tetap dalam keadaan baik. Karena tidak ada kesal, maka kita insya Allah lebih sehat. Karena memang sudah disediakan diri untuk itu. Syukur-syukur kiranya pasien aman saja dengan segala doa. Besok saja dia berurusan sehingga bisa tidur agak sekian jam misalnya ya dalam waktu dinas itu. Alhamdulillah kalau itu. Tapi kalau tidak, memang kita menyiapkan diri. Jadi memang menyiapkan hati lebih dahulu. Sudah itu saya melihat Bu Asmara Murni, misalnya sesudah salat zuhur, ya memang ya apalagi kalau di rumah sakit kan tempat tidak semuanya mudah. Tapi kalau misalnya ada musala, bisa sedikit merebahkan badan, bisa dimaklumilah satu sama lain bahwa ibu ini malamnya bertanggang, jadi dibiarkan sajalah dia tidur. Kiranya ia tertidur sampai 15 menit atau mungkin mendekati setengah jam, dan tahu-tahu pasien pun keluarganya memanggil pula, ya kita siap. Jadi memang kita cari waktu di mana saja bisa dapat kita gunakan untuk itu. Tapi yang jelas begitu kita menata hati, Allah mudahkan saja rezeki untuk tidur itu. Memang tidur yang berkualitas, tidak lamanya, tapi memang kualitas. Ada orang tertidur sambil duduk, ada orang tertidur malah sambil dengar ceramah, padahal tidak bersandar di masjid, dan dia bisa tertidur. Nah tentu bolehlah, kalau merebahkan badan, buatlah badan miring, miring ke kanan, moga-moga bisa tidur sejenak. Tapi saya tidak bisa secara detail Bu Asmara Murni, pokoknya disiasati saja. Berdoa mau tidur, bangun tidur juga berdoa, penuh syukur pada Allah. Moga-moga dalam tidur yang sesaat itu, yang idealnya kan antara 6 sampai 7, bahkan ada juga disebut teorinya sampai 8. Kalau 8 jam itu mungkin untuk masa anak-anak bolehlah, tapi kalau untuk masa orang dewasa 8 jam untuk meningkatkan kualitas takwa itu nak cocok. Karena kalau tidurnya bangunnya itu 8 jam, kapan dia bisa bertahajud? Jam berapa bisa mulai tidur kalau 8 jam? Jadi tidak apa-apa tidur mau 3 atau 4 atau 5 jam ya, atau lebih dari itu, disiasati saja. Insya Allah kalau berkualitas ini lebih bagus. Tapi ingat, kalau tidur terlalu lama, misalnya subuh sudah masuk masih tidur juga, matahari pun sudah terbit masih tidur juga, bukan bertambah segar badan itu, malah bertambah lelah, letih. Dalam satu hadis itu dikatakan, orang yang tidur di waktu subuh, telinganya dikencingi oleh setan. Tentu dikencingi ini maknanya ya diracuni saraf-saraf ketaatan itu. Secara fisik iya, orang yang lambat bangun tidur itu bukan lebih segar, tapi malah lebih meletihkan. Karena apa? Overdosis, berlebihan tidur. Mungkin itu Bu Asmara, saya doakan semoga Ibu menjalankan tugas mulia untuk kesehatan anak bangsa, Allah berkahi. Ya, baik, kembali benar di 0751 8128 dan juga di SMS juga WhatsApp 0811 666669. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya Ika di Batipu. Ingin bertanya, jika tidur tidak pakai lampu, saya tidak bisa tidur. Kemudian yang kedua, karena capek habis maghrib, kemudian tidur bangun jam 12 malam, apakah masih bisa sholat isya? Terima kasih Pak. Ya, bagus ya. Ibu Ika, karena disebut kampung, ya kampung istri saya memang di Batipuh ya, Batipuh Baru. Baik Ibu Ika, ini kan pendekatan sunnahnya begitu. Tujuannya digelapkan supaya nanti ada apa-apa, misalnya jangan ada tembus cahaya. Memang pintu kan sudah dirapatkan. Kalau pintunya dari kaca, ternyata terang benderang di dalam kamar, nanti tampak saja gerak-gerik dari luar bayangannya. Tapi kalau sedikit lebih gelap, jadi bisa saja disiasati, dilatih saja. Kalau hari ini lampunya terang benderang, bagaimana agak redup, sehingga nanti terlatih dengan lampu yang lebih lebih kecil wattnya itu.
Kalaupun misalnya nanti bisa dimatikan, ya itu lebih bagus sebenarnya. Karena radiasi lampu itu juga ada pengaruhnya untuk kesehatan. Tentu orang medis lah yang tahu ya. Tidak apa-apa kalau memang belum bisa dengan yang gelap, boleh saja terang benderang itu, tapi disiasati kamar betul-betul aman ya dari pandangan dari luar. Kemudian bangun di pukul 12. Kalau memang belum salat isya karena tertidur, ya waktu bangun tidur itulah salat isya. Tapi ingat dalam salah satu hadis Nabi, wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili awsati. Waktu isya itu sampai tengah malam yang pertengahan. Waktu salat afdalnya ya di awal waktu. Sudah itu kalau di awal waktu sehingga bangunnya bisa langsung bertahajud. Tapi ini karena tertidur bangun jam 12 ya boleh Ibu. Untuk kedepannya berlatih sebelum tidur sudah salat isya. Oke. Ya, baik, kembali pendengar di line telepon 0751812878. Baik yang berada di Kota Padang ataupun juga yang berada di Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ajah Eti ya. Ya enggak apa-apa. Lepas wudhu enggak apa-apa, enggak usah pula diulang berwudhu lagi. Tapi kalau misalnya ke belakang lagi, misalnya mau buang hajat, misalnya pipis, ya baguslah dibiasakan berwudhu, nanti lap lagi wajahnya, tidur lagi, itu kan lebih baik saja ya. Tapi tidak dianjurkan. Hanya saja amalan Nabi, amalan orang-orang saleh membiasakan berwudhu. Tadinya sudah, tapi mau tidur akhirnya batal wudhu. Ya tidak apa-apa, kan wajibnya itu berwudhu kembali kalau untuk salat. Oke. Terus soal pinjam uang ya kita maklum, yang hutang kan harus dibayar. Siapa yang meminjam, tanggal berapa, bagusnya itu tercatat. Kapan hendak dikembalikan itu tercatat. Sudah itu, kalau misalnya pada waktunya tidak bisa, yang berhutang mestinya melapor. Lalu yang mempiutangi supaya memberi kelapangan kalau memang saudara yang berhutang dalam kesempitan itu ya. Jadi diansur ya boleh diansur. Boleh diansur itu sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan kemampuan itu. Yang penting yang berhutang ada iktikat kuat untuk melunasi hutang, itu yang penting. Yang mempiutangi tentu dapat pahala besar karena sudah melapangkan orang dalam kesempitan. Oke, bisa kita lanjutkan Pak. Baik, kembali pendengar di line telepon 0751812878 dan bisa melalui SMS ataupun juga WhatsApp melalui 01 dari Padang dari Bu N di Padang. Bu N ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu N. Ini pertanyaan, jam berapa saja tidur yang dianjurkan dalam Islam? Ya, kalau tidur malam itu diupayakan sesudah salat isya. Manfaatnya isya itu lebih awal, diantaranya itu hikmahnya. Coba kalau waktu isya itu jam 11 malam, berapa orang yang bisa salat di awal waktu? Tentu sangatlah terbatas. Makanya waktu isya itu itulah waktu yang terpendek jaraknya dengan waktu yang lain. Dari maghrib ke isya berapa tadi? 1 jam 10 menit atau 1 jam 15 menit. Kalau subuh ke zuhur 7 jaman. Zuhur ke asar 3 jam lebih. Terus dari sampai ke maghrib ya sekitar itu pula, lebih pendek sedikit. Tapi dari maghrib ke isya sangat pendek. Nah, jadi
upayakan tidur itu lebih cepat. Tujuannya lebih cepat, maksudnya ya mungkin jam 9 malam, jam 10 malam, tapi rata-rata karena kesibukan, upayakanlah tidur itu sebelum jam 11. Selambat-lambatnya jam 11 malam sudah merebahkan diri. Idealnya begitu. Nah, disinilah berdoa pentingnya. Jadi kalau dari jam 11 tidur menjelang jam 12, jam 12 1 jam, terus 1, 2, 3, 4 jam bangun tidur atau 5 jam ya sudah cukup itu, supaya subuh jangan terlambat pula itu ya. Terus kalau siang hari, sunnahnya ada pula. Misalnya sesudah zuhur, antara zuhur dengan asar. Kalau misalnya makan siangnya itu jelang zuhur, terus sudah salat zuhur, ya duduk-duduk atau mau merebahkan badan, boleh ya. Atau misalnya karena penat, letih badan diri ini, merebahkan badan menjelang zuhur, terus ya merebahkan jangan sampai tertidur lama, nanti zuhurnya terlambat pula. Kalau misalnya dibutuhkan, sudah zuhur, makan, kembali bekerja. Tapi tidur sesudah makan juga tidak enak. Misalnya sudah makan siang, pukul 1 siang ya, terus setengah jam kemudian tidur nyenyak. Ini tidak bagus juga untuk kesehatan. Tapi ini sangat kondisional. Tidur-tiduran dengan tidur nyenyak, tidur berlama-lama itu kan perlu dimaklumi. Itu kira-kira. Jadi yang jelas tidurlah di saat mengantuk itu. Apalagi kalau bawa kendaraan, jangan dalam keadaan ngantuk itu. Pastikan tidak dalam keadaan mengantuk. Oke. Baik, kembali peringat dengan telepon 0751 Oh, maksudnya tidur siang. Oh, tidur siang, ya. Oh ya. Jadi kalau sesudah asar, itu disarankan jangan tidur sesudah asar. Tapi sekali lagi, kalau memang badan sangat lelah dari pagi sampai apa, hanya bisa tidurnya sesudah asar itu, ya tidurlah sepatutnya saja. Tapi jangan berlama-lama kalau memang kondisinya seperti itu. Apalagi orang yang sedang dirawat itu malah banyak tidur-tidurannya. Itu kira-kira, oh ya sesudah subuh jangan tidur. Kan sudah siang juga itu. Tidak bagus sesudah subuh itu tidur. Makanya sudah subuh itu ya beraktivitas. Apakah membaca, kalau mengantuk boleh jalan-jalan, atau misalnya beres-beres. Pokoknya digerakkanlah badan ini sesudah subuh supaya lebih sehat. Oksigen pada badan diri ini, pada otak itu juga bagus. Peredaran darah juga lancar dan seterusnya. Oke. Baik, kembali pendengar di 0751 yang berada di untuk bergabung yang ingin bertanya di 0718118878. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Bu Alung. Iya, Ya, dengan Pak siapa namanya? Pak Das ya. Ya, silakan Pak Das. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Das. Ya. Azan Jumat 2 kali. Udah?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Profesor Dr. Asbi As-Siddiqi dalam buku koleksi hadis-hadis hukum mengutip pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Induk, itu membahasakan begini: Imam Syafi'i sangat suka pagi itu azannya 2 kali. Kan azan pertama dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, yang kedua oleh Ibnu Ummi Maktum. Azan pertama itu sekira setengah jam menjelang subuh, dilengkapi dengan kalimat taswib as-salatu khairum minan naum, lebih baik salat daripada tidur. Ya, salat apa waktu subuh saja belum masuk? Di antara pemahamannya adalah lebih baik tahajud bagi yang belum. Nanti kalau masuk subuh tidak bisa lagi, karena orang bertahajud kan Allah angkat derajatnya, maqamam mahmuda. Jadi Imam Syafi'i lebih suka azan pagi itu 2 kali. Sekiranya di Indonesia ini mengaku bermazhab Syafi'i misalnya ya, mestinya pagi itu banyak yang azan 2 kali. Kemudian Imam Syafi'i disebut benci azan 2 kali Jumat. Jadi mungkin kalimat benci bahasa tahun 50-an agaknya ya. Mungkin bahasa lain dia kurang menyukai lah. Jadi azan Jumat itu 1 kali saja. Ini yang keterangan dari Profesor Asbi As-Siddiqi mengutip pendapat Imam Syafi'i. Terus kalau di Mekah sampai hari ini yang saya tahu, saya memang dengar langsung paling tidak ya waktu 2016 ya, azan jelang Jumat itu sekira setengah jam, mungkin lebih ya, sudah azan duluan tuh. Sudah masuk waktu baru azan, dan itu banyak dilakukan di Indonesia juga ya. Waktu saya kecil dulu di kampung azan itu 2 kali, sebelum waktu masuk sudah azan dulu. Tapi kalau di di Muhammadiyah menurut Majelis Tarjih itu tidak menganjurkan, jadi baru azan hanya waktu telah masuk saja. Kemudian berdoa sesudah salat itu boleh, mana yang lebih baik? Kalau saya ditanya, ya lebih baik sendiri-sendiri, karena berdoa itu langsung tidak diajarkan dikumandokan, tapi beberapa tempat kan dikumandokan. Mari kita berjujur-jujur. Kalau misalnya Pak Das terlambat salat ya 2 rakaat paling tidak, terus imam sudah baca salam, lalu berzikir dengan suara yang lantang, Pak Das menyempurnakan salat yang tertinggal. Kira-kira terganggu tidak dengan zikirnya imam yang lantang sementara Pak Das melengkapi salatnya? Jawabannya pasti terganggu. Atau orang memang begitu dibacakan doa dengan lantang, ada orang yang baru masuk ke masjid, dia salat, pasti salatnya juga terganggu. Jadi untuk itu, supaya lebih nyaman, berdoalah sendiri-sendiri, suara hati itu full menghadap Allah, sampaikanlah apa yang dimohonkan tanpa ada terganggu yang lain. Ini mungkin lebih baik, tapi saya menghormati apapun bentuk pendapat dalam beramal. Oke, Pak Das. Iya, baik. Karena waktu kita sudah di penghujung, mungkin Ya. singkat saja yang bisa kita menikmati pagi hari ini, karena tinggal sisa 2 menit lagi. Oh ya, pendengar yang berbahagia, tidur ini penting. Yang penting itu kualitasnya, bukan lamanya. Ibarat kita makan, biarlah sepiring, nasinya sekedarnya saja, tapi lauk pauk sayur mayurnya lengkap ya. Itu lebih bagus daripada nasinya banyak tapi lauk pauknya sangat kurang. Begitu pula tidur, biarlah tidur itu hanya beberapa jam tapi kualitasnya tinggi. Tentu diciptakan tempat tidur, badan diri itu betul-betul bersih. Bersihnya lahir batin. Batinnya itu sudah memohonkan ampun pada Allah dan memaafkan semua segala kesalahan, lalu berserah diri, bahkan sebelum tidur itu berwudu sehingga badan diri ini suci dan bersih. Insya Allah lebih berkualitas, atau tidur insya Allah lebih nyenyak. Kalau nyenyak, itulah tidur yang berkualitas itu.
Saya kira demikian, nanti kita tunggu dari guru-guru yang lain atau bacaan-bacaan yang lebih berkualitas informasi tentang tidur yang nyenyak. Baik, terima kasih Ustaz Firdaus atas penjelasan dan juga uraiannya pada kesempatan pagi hari ini. Dan mendengar, terima kasih juga atas perhatian Anda dan juga atensi Anda. Akhirnya, saya Budi Masa beserta Ustaz Firdaus mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Kita telah mengenal. Saya kami sampaikan waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.